Kemanusiaan itu sebetulnya adalah kemampuan untuk mengolah fiksi. Nah bahayanya kalau kita bilang fiksi itu, kita membayangkan orang akan marah tuh. Lu solusinya apa? Solusinya kita perlu solusi yang hari ini. Oh enggak, solusinya itu ada di dalam kemampuan Anda untuk berpikir abstrak. Itu pentingnya intelektualitas mendahului elektabilitas. Siap. Ini kita bicara di negeri Wakanda ya, bukan yang di sini. Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita agak-agak beda. Kita mendatangi Rocky Gerung. Bro Rocky, terima kasih. Selamat mengunjungi dengan sejumlah pertanyaan besar. Seperti kebiasaan Gita Wirjawan. Kita mau nerusin nih. Mungkin kita mulai dengan COVID dulu. Ini kan udah lumayan bagus sekali perkembangannya. Dari sisi vaksinasi, pemulihan, dan segalanya. Bayangan lo nih era pasca COVID gimana? Ada banyak skenario, ada yang pesimis, ada yang optimis. Ada yang merasa bahwa setelah COVID muncul kembali ide humanism. Siap. Atau post-humanism itu. Sehingga soal-soal yang menyangkut solidaritas seolah-olah akan pulih lagi. Tapi orang nggak hitung bahwa secara sosial memang ada upaya untuk reinventing our humanity, solidarity itu. Tapi kalau kita lihat sebut aja skala kemungkinan ekonomi bertumbuh itu pasti akan terjadi uneven growth gitu. Siap. Ketimpangan karena ada yang pasti akan lari lebih cepat itu. Siap. Ada yang merasa bahwa ekonomi bisa diubah formatnya, bukan lagi growth tapi pergi pada degrowth itu dengan asumsi kesosialan manusia mendahului pertumbuhan ekonomi. Tapi itu lagi-lagi adalah skenario. Kita mungkin masih bisa bikin proyeksi dalam 2 tahun ke depan. Tetap akan ada ketimpangan. Sebelum orang tiba pada semacam keseimbangan. Jadi sebelum ada keseimbangan, pasti ada ketimpangan. Tuh. Aku lihatnya begitu. Nah, mungkin sektor bisnis, beberapa sektor tertentu bisa lari lebih cepat. Dengan akibat yang lain pasti tertinggal. Sampai akhirnya kita bertemu lagi dengan risiko baru. Yang mungkin tidak disebabkan oleh COVID, tapi disebabkan oleh ancaman Perang Dunia Ketiga tuh. Lalu orang berpikir ulang tentang apa yang disebut what is this thing called humanity gitu. Philosophical questionnya begitu. Kita Wirjawan. Oke. Tapi kalau gue lihat nih emang dari sisi ekonomi banyak teman-teman kita tuh yang dari paling mikro banget sampai yang relatif cukup gede. Itu nggak bisa melakukan penyesuaian atau adaptasi. Ya kan? Dan karena mereka nggak bisa melakukan adaptasi, khususnya digitalisasi atau virtualisasi, itu mereka kepleset, ya kan? Kepleset secara temporer ataupun kepleset secara permanen. Waduh. Nah itu kan mungkin terjadi di beberapa sektor, ya kan? Dan gue cukup nangkep lah bahwa itu mungkin nyambung dengan prospek terjadinya melebarnya kesenjangan ke depan. Dan itu akan berdampak ke humanity atau kemanusiaan atau masyarakat luas lah. Nah ini gimana obatnya? Pemerintah selalu tertinggal dengan proyeksi-proyeksi itu kan. Jadi kita mau minta bantuan ilmu pengetahuan buat berupaya gap antara yang naik ke atas sama yang turun ke bawah itu dalam kurva K gitu. Siap. Yang secara eksponensial tumbuh karena teknologi digital dan yang juga secara eksponensial terjun bebas karena tidak diproteksi oleh negara tuh kan. Jadi di situ sebetulnya tantangan baru yang disebut welfare state yang kadangkala kritik saya itu selalu kalau kita negara kesejahteraan mestinya kita promosikan akumulasi tapi kita lakukan distribusi kan. Kan korporasi selalu berpikir akumulasi itu. Dan negara harus meyakinkan publik bahwa hasil akumulasi akan tiba dalam bentuk jaminan sosial. Jadi sebetulnya itu teori yang gampang aja kan. Tapi seringkali negara itu dia bikin public policy tanpa basis social policy itu. Nah di situ gap bisa menjadi-jadi dan kita gagal untuk mewujudkan ide kemanusiaan yang adil dan beradab,
keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi kalau kita hubungkan misalnya dengan, kalau khusus Indonesia itu, akan ada pemilu nih. Ya. 2024 atau 2027. Kalau ide tentang welfare state nggak diuji berdasarkan pengalaman kita dengan COVID, maka pasca COVID kesenjangan di Indonesia justru meningkat gitu. Ya. Itu bahayanya tuh. Gitu. Ya. Tapi ini nggak unik dengan Indonesia. Yes. Kan? Banyak negara-negara di dunia. Ya. Bahkan gue bisa bilang bukan negara-negara berkembang aja. Negara-negara maju juga banyak kelihatan kesenjangan yang semakin meningkat. Gue mau coba tarik ini ke sistem politik kita, yaitu demokrasi. Kalau gue lihat akhir-akhir ini demokrasi ini didefinisikan seakan-akan kebebasan berbicara. Itu sama dengan amplifikasi algoritma. Ya kan? Gimana di negara-negara demokratis yang besar, contohnya Amerika Serikat, itu platform jaringan sosial digital membiarkan narasi-narasi yang kental dengan kebencian, kemarahan, dan segalanya, itu sebagai bagian dari kebebasan berbicara. Tapi itu tidak dijaga, tidak dirawat, dan tidak dinetralisir dengan info-info yang lebih bijaksana atau yang lebih bagus. Nah itu gimana tuh? Ini kebetulan 2 hari lalu LP3S, majalah Prisma itu bikin riset bersama dengan peneliti Belanda, menemukan bahwa selama 2 tahun ini produk demokrasi kita justru dihalangi oleh gumpalan-gumpalan kepentingan bisnis dan politik. Jadi betul tadi bahwa seolah-olah didorong untuk kebebasan berpikir, tapi kemudian di ujung dicegah, misalnya melalui presidential threshold. Kan itu kan konyol kan. Silahkan Anda sesuka-sukanya memilih siapapun, iya, tapi yang boleh milih yang punya tiket melalui partai itu. Jadi di situ sebetulnya letak kegagalan struktural dari ide demokrasi itu. Nah itu nggak ada soal kalau hanya sekedar itu. Tapi sepanjang dia menuju pada pemilu, itu dihalangi terus oleh algoritma yang didesain untuk sekedar menghasilkan 2 tokoh itu. Oposisi boleh bicara tapi nggak akan nyampe ke ujungnya tuh. Karena akan dicegah dengan segala macam akal-akalan politik lah. Jadi tetap terlihat, mungkin juga di seluruh dunia begitu tuh. COVID ini dimanfaatkan justru untuk mencegah demokrasi itu kan. Nah di Indonesia kan mulai idenya udah tumbuh dari setahun lalu bahwa perpanjangan masa jabatan presiden disebabkan karena pemilu nggak mungkin dilakukan karena COVID. Lalu kita dengar lagi pejabat-pejabat PLT, gubernur, kepala daerah di 287 daerah itu hanya ditunjuk oleh presiden melalui menteri dalam negeri. Nah kalau kita bilang iya PLT, pelaksana tugas memang dalam keadaan nggak mungkin dilakukan pemilu, dia memang mesti ditunjuk. Tetapi kalau gue baca itu aturannya itu 2,5 tahun periodenya. Jadi bayangkan negara demokrasi 2,5 tahun pemimpin daerahnya tidak punya legitimasi. Itu kan separuh dari tahun pemilu kan. 5 tahun 2,5 tahun pemimpinnya ditunjuk itu dari kalangan militer dan dari kalangan polisi itu. Jadi gue bayangin itu 1 minggu setelah dia ditunjuk, dia bikin proyeksi berapa banyak duit dia mau rampok di daerah selama 2,5 tahun. Minggu pertama ngerampok buat bininya, minggu ketiga ngerampok buat bini kedua, terus buat anaknya, buat ponakan tuh. Jadi ini potensi korupsi nih, karena dia nggak punya legitimasi kan. Tapi pemerintah bilang ya bagaimana dong, nggak bisa bikin masuk ke kotak suara karena kerumunan. Lo gampang betul, bikin aja online, lo belajar aja online kok, belanja online, maka pemilu nggak bisa. Bahkan ijab kabul bisa online, kan? Jadi soal-soal beginian yang konyol, pemerintah dalilkan demokrasi, tapi 2,5 tahun kita akan dipimpin oleh 287 kepala daerah yang tidak dipilih oleh rakyat. Di mana teori demokrasi yang bisa membenarkan taktik semacam itu? Gitu. Itu mungkin salah satu observasi yang gue mau coba tarik lagi nih, observasi mengenai gimana teknologi ini sangat telah berperan untuk menggoyang
keseimbangan Yes. dalam upaya kita menjaga demokrasi atau merawat demokrasi. Amplifikasi algoritma untuk mendorong narasi-narasi yang nggak sehat itu terus terjadi demi mereka mencari keuntungan platform digital ini. Ini kan mau nggak mau harus disikapi kan. Gue nggak terima aja kalau suara-suara yang baik itu nggak kedengeran karena mereka nggak mau bersuara. Yang semestinya dibutuhkan untuk menetralisir suara-suara yang nggak baik, iya kan? Itu disingkirkan. Iya, betul. The silent majority yang nggak berani bicara, walaupun mereka mungkin informasinya atau idenya lebih bagus. Ini kan kita balik ke omongan kita sebelumnya, gimana kita tuh harus atau berupaya untuk mendemokratisasi ide, bukan hanya informasi. Iya, itu. Iya kan? Iya, itu tertunda kita elaborasi waktu itu. Coba kita lakukan sekarang ya. Kita mengandalkan teknologi untuk mempermudah suara publik tiba di parlemen kan. Iya. Tapi sebetulnya kekuasaan itu selalu mengintip bagian yang menguntungkan dia aja. Ya. Sehingga suara yang disebut suara demokrasi sebetulnya itu hasil fabrikasi itu. Difabricated itu. Itu sebetulnya tahun-tahun 80-an itu udah dideteksi oleh Noam Chomsky. Ya. Profesor matematik dari MIT yang menulis buku Manufacturing Consent itu. Jadi pendapat publik itu dimanufaktur, dipabrikasi itu. Nah sekarang pabrikasi itu makin tadi betul diamplifikasi karena kemampuan algoritma itu sehingga diarahkan aja tuh. Kalau kita sebut aja misalnya kita punya handphone itu yang di dalamnya ada algoritma. Kita bisa pakai itu untuk tujuan menyebarkan tadi the other voice yang the unspeakable itu. Ya. Tapi kemudian itu justru tidak dipakai itu. Handphone, aku baca belakangan ini di Pakistan atau di Bangladesh. Handphone itu bisa dipakai untuk memetakan orang miskin. Ya. Misalnya dengan membaca kok gambar yang dipost itu dari daerah slum itu kan. Ya. Terus kita lihat kualitas gambar. Kalau kualitas gambarnya buruk, berarti dia pakai handphone buruk gitu. Berarti dia kelas bawah. Sehingga pemerintah langsung dengan mudah itu nggak perlu survei, kirim orang untuk tahu bahwa daerah itu pasti miskin, kan. Ya. Jadi mestinya pemerintah manfaatkan teknologi untuk menyebar keadilan. Yang sekarang terjadi dia kendalikan opini publik melalui tadi memonitor percakapan publik. Lalu mulai diarahkan itu kan, nanti dibombardir dengan algoritma tuh, supaya mengarah pada satu nama, satu figur itu. Nah itu buruknya tuh, dan nggak ada fasilitas sebetulnya, apalagi pada oposisi untuk deal dengan itu. Karena ini betul-betul sofistikasi teknologi kan. Jadi sofistikasi teknologi menghalangi demokrasi itu. Itu. Lu ngangkat beberapa poin yang gue mau coba tanya. Kalau gue lihat demokrasi itu kan awal mulanya semangatnya adalah untuk meletakkan kekuasaan di tangan banyak orang. Oke. Iya kan? Tapi sekarang kekuasaan, yes. Iya kan? That's the point. Power in the hands of many. Yep. Tapi sekarang power in the hands of the few. Itu tabrakan kan? Dengan jiwa demokrasi di awal waktu kan. Nah ini kalau menurut gue harus dipelajari dan disikapi. Dan mungkin salah satu sudut yang bisa menyikapi itu dari kerangka regulasi terhadap teknologi. Nah, poin kedua yang lo angkat, gimana kita tuh sudah di-surveil. Surveillance itu kan sudah dilakukan kepada masyarakat luas. Gue sih oke-oke aja, selama itu untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan. Peningkatan kesehatan, peningkatan pengendalian kriminalitas itu. Yeah. Tapi surveillance juga harus bisa dilakukan terhadap yang berkuasa. Surveillance upon the people sama surveillance upon the government. Betul. Cheng-li kan kalau begitu. Supaya kita juga bisa melakukan check and recheck. Nah kalau ini hanya one way saja dan kesejahteraan tidak kelihatan meningkat atau redistribusi kesejahteraan tidak meningkat, itu mungkin harus diselidiki lebih dalam. Jadi itu fenomena yang dulu tahun-tahun abad 18 diterangkan oleh orang macam Gaetano Mosca tentang the power elite itu kan. Tapi kemudian di era ini kemampuan kita untuk mengontrol elit itu berkurang justru karena teknokratisasi kekuasaan itu kan. Kan selalu pemilu itu
sebetulnya dimaksudkan supaya kita punya kemampuan untuk mengontrol elit. Tapi selalu ada yang disebut ketidakseimbangan pengetahuan itu. Sehingga election berbeda dengan decision itu. Ya. Dia kita pilih supaya bisa kita kontrol, tapi dalam proses pembuatan kebijakan dia masuk dalam teknikalitas yang publik nggak bisa lagi tahu kan, pakai rumus macam-macam, istilah yang canggih-canggih itu, sekedar untuk menyelundupkan kepentingan dia tuh. Jadi itu sebetulnya kontrolnya tuh. Nah karena itu aku berpikir bahwa kalau demokrasi masih diandalkan pada elektabilitas dengan asumsi demokrasi itu adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, maka kemampuan kontrolnya nggak bisa itu. Jadi kita mesti ubah sebetulnya pengertian demokrasi itu menjadi demokrasi is the government of reason through the government by the people. Betul. Jadi ke depan kita mesti kampanyekan elektabilitas itu belakangan, atau gua rumusin dengan kalimat yang lebih positif, intelektualitas harus mendahului elektabilitas itu. Jadi seseorang yang mau jadi presiden, dia elektabilitas ditentukan oleh kemampuan dia untuk berpikir. Di dalamnya ada soal moral, integritas. Nah kalau begitu lebih mudah kita pastikan bahwa demokrasi ada di tangan orang yang benar. Nah populisme itu buruk sekali sebetulnya bagi demokrasi itu. Karena dia sekedar mengandaikan dia sudah terpilih. Padahal dia terpilih karena tadi diarahkan oleh algoritma, karena feudalisme, karena kegairahan orang pada figur tuh. Nggak pernah diuji kemampuan dia untuk menghasilkan justice, welfare tuh. Nah itu pentingnya mungkin nih generasi baru untuk mulai mendorong agar supaya pemilu di Indonesia intellectuality mendahului electability. Nah gagasan itu yang bisa kita kampanyekan melalui talk show, melalui podcast macam ini. Jadi memperbanyak podcast untuk menghasilkan pemimpin yang betul-betul mampu berpikir secara konseptual, itu intinya tuh. Kan pemimpin kita nggak bisa berpikir konseptual. Dia cuma lihat ada APBN bisa dibagi dalam beberapa proyek, selesai itu. Dia nggak pernah hitung akibatnya pada lingkungan, trade off-nya dengan social justice, kan itu nggak pernah dihitung. Betul. Itu pentingnya Gita Wirjawan School of Government. Lu udah berapa kali ngomongnya begitu? Iya karena itu yang mesti ada kurikulumnya dong. Tapi gini loh, ujung-ujungnya kan masyarakat luasnya juga harus memahami kan. Iya. Iya kan. Gue sepakat sama lo bahwa populisme atau popularitas itu nggak sama dengan governance. Oke. Iya kan. Tapi untuk membangun intelektualitas di kepemimpinan itu juga berkorelasi dengan pembangunan intelektualitas di masyarakat luas kan. Oke. Itu harus nyambung tuh. Betul. Nah itu menurut gue misi yang jauh lebih panjang. Iya kan. Ini nyambung ke pendidikan juga. Iya kan? Iya itu misalnya nih, gue tahu dulu ide Golkar Institute. Kan beberapa teman gue di situ. Setahun lalu mereka hubungi. Kita mau bikin Golkar Institute. Suruh ngajar lu. Suruh ngajar. Iya kira-kira begitu. Gue usulin begini. Jangan jadikan Golkar Institute itu sekedar untuk rekrut pemimpin Golkar. Itu gak ada gunanya. Karena kepemimpinan itu mesti ada kompetisi. Jadi jadikan Golkar Institute itu, walaupun namanya Golkar Institute, semua partai boleh masuk di situ, saya masuk di situ untuk dididik. Jadi Golkar menyediakan diri sebagai fasilitator aja untuk kompetisi. Nah sekarang nggak begitu kan? Belum apa-apa si Kishore udah muji-muji Jokowi itu. Jadi orang berpikir ini apa dasar akademis untuk menghasilkan leader? Kalau puji-pujian mendahului kritisisme kan? Jadi akhirnya nanti aku bisa bayangin Golkar Institute itu nggak akan menghasilkan leader, cuma bakal hasilkan dealer lagi tuh. Karena kebiasaan Golkar adalah bermain dalam Kishore itu seorang akademis lah. Aku tahu itu, aku paham itu tuh. Aku baca seluruh Kishore ini. Tapi pertanyaan kita, kenapa dia kan mestinya kita bayangin dia akademisi, dia mesti tahan keterangan itu tuh. Tunggu kesempatan. Misalnya kalau dia kasih kuliah umum bukan di Golkar Institute. Tapi sekarang hanya orang cari genealoginya apa, lalu orang anggap itu yang nggak terbaca tuh. Jadi waktu aku kasih kritik, gue memang tahu bahwa ya nggak mungkin orang setajam metodologi berpikirnya, apalagi dia diplomat, mesti mengucapkan Presiden Jokowi jenius itu. Jangan-jangan itu justru adalah umpan supaya Jokowi jadi gembira tanpa fakta lalu dia jatuh kan. Jadi soal semacam itu tuh, semacam
the unthinkable itu yang mesti kita bongkar itu. Gua nggak ada persoalan dengan Golkar Institute atau dengan Profesor Kishore. Dia juga sempat jadi salah satu narasumber di show gua. Nah, kita udah ngobrol mengenai demokrasi. Yes. Nah, kita juga udah nyentuh teknologi. Nah, ini kalau gue perhatiin, teknologi ini kan semakin pesat perubahannya. Dan akselerasi perubahannya juga semakin meningkat. Kalau sepahaman gue, itu semakin cepat perubahan dan akselerasi perubahan, itu margin of error-nya itu semakin gede kan. Kita udah melihat dalam berapa ratus tahun terakhir ini pemberdayaan teknologi ini melewati masa trial and error. Betul. Bisa dibilang error-errornya itu termasuk mungkin Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kolonialisme, ya kan? Gimana superpower tertentu bisa mensiasati kekuatan lain yang mungkin jauh lebih kecil. Ini kedepannya gimana nih teknologi? Karena gue ngelihatnya ke depannya itu derivatif 1 dan 2-nya akan semakin meningkat. Semakin meningkat, margin of error-nya akan semakin besar. Room for error-nya itu bukan hanya semakin gede, tapi error-nya yang bakal kejadian itu bisa lebih kolosal daripada apapun yang kita bisa lihat kan. Lebih kolosal, gila. Memang kalau mungkin kita dong. Iya betul. Kan? Kalau kita lihat sejarah sains misalnya, perpindahan paradigma dari Kopernikan ke Newton misalnya, itu ya skalanya cuman 2 hipotesis berubah sedikit itu. Dari Newton ke Einstein berubahnya lebih besar itu. Dari Einstein ke fisika fisika astro. Stephen Hawking gitu kan. Itu gila lagi tuh karena di dalamnya udah ada asumsi tentang multiple universe gitu kan. Jadi betul semakin gairah untuk menemukan rumus atau disebut theory of everything gitu. Semakin errornya itu membesar. Nah, kita mau lihat misalnya kalau error ini bisa dikendalikan oleh semacam ethics. Stem cell misalnya. Stem cell kan itu kan eksponensial lompatannya. Tapi di Amerika ada sistem untuk mengendalikan secara etik, ada lembaganya tuh. Tapi lembaga itu kemudian nggak berhasil karena dorongan ekstrapolasi penelitian itu memungkinkan orang untuk cari tempat yang secara etis tidak terkontrol. Orang pindah ke Singapura, pindah ke Cina tuh, riset stem cell tuh. Nah, kita lihat itu sebagai problem di dalam ilmu sendiri tuh kan. Jadi bagaimana metodologi memasukkan ethical sebetulnya ethical assumption supaya ketakutan kita untuk membayangkan proyek Hitler bikin eugenics itu bisa dihalangi. Jadi kita mau lihat supaya teknologi memang ada percepatan, tapi errornya itu tidak menimbulkan katastrofi itu. Seperti pada percobaan eugenics dari Hitler itu. Nah, ini butuh semacam kesepakatan intelektual dunia kan. Karena orang merasa bahwa nggak perlu gue bikin kesepakatan dunia. Dari komputer kecil aja gue bisa ulik-ulik satu rumus kimia tertentu kan. Jadi kelihatan bahwa masyarakat makin menjauh dari ilmu pengetahuan sebetulnya. Dalam keadaan dia menjauh, dia frustrasi. Dia frustrasi untuk mengendalikan ilmu pengetahuan. Dia nggak lakukan counter metodologi, tapi dia pergi pada agama akhirnya kan. Sehingga merasa bahwa ini kita sedang diarahkan oleh roh jahat itu kan. Lalu dicari ayat-ayat kitab suci yang bisa membatalkan teknologi. Itu juga kacau cara berpikirnya kan. Nah, sebetulnya seperti Indonesia dianggap punya potensi untuk jadi pusat riset biodiversity gitu kan. Mestinya dikembangkan itu supaya negara lain tahu bahwa Indonesia punya keahlian di bidang itu. Bukan justru pamerin perusakan habitat gitu. Nah, sekarang kalau betul lu sebutin tadi gitu, bahwa lembaga apa yang bisa berikan semacam warning awal itu kan. Semacam wake up call bahwa ini udah di batas katastrofi loh. Nah, kesepakatan dunia itu yang nggak ada tuh, dan kita lihat bahwa orang
kita nggak tahu bagaimana caranya ya supaya ada semacam global ethics yang dihuni oleh 2-3 universitas bermutu, tapi dikontrol oleh publik. Gitu. Kan selalu kita ingin agar supaya Frankenstein nggak terjadi kan di laboratorium itu. Nah itu yang mungkin kita bisa mulai menyodorkan. Indonesia bisa jadi bagian pertama, upaya pertama untuk menghasilkan jenis penelitian yang etis itu. Tapi itu juga gue ragukan karena kemarin BRIN itu, Badan Riset Inovasi Nasional itu dilantik Presiden Jokowi dan bebankan penelitian pada BRIN dengan memerintahkan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah untuk melakukan penelitian yang berbasis Pancasila. Itu agak ajaib tuh. Jadi studi ruang angkasa basisnya Pancasila itu bagaimana coba? Jadi mendua sebetulnya kita dalam soal riset. Gue sih ingin menjustifikasi ya. Kalau itu dikaitkan dengan Pancasila, keadilan sosial dan segalanya, itu ada bagusnya sih. Iya, bagian etisnya. Iya. Tapi yang gue mau tanya adalah gimana Perang Dunia Kedua. Itu kan polarisasi antara dua kubu lah ya, Jerman dan Sekutu kan. Dua-duanya tuh ingin menunggangi kapasitas inovasi teknologi kan. Tapi dua-duanya tuh idenya berlawanan. Sehingga terjadi pertikaian dengan skala yang besar kan. Gue takutnya tuh ke depan pemberdayaan teknologi itu nggak bisa terlalu deterministik, ya kan? Jangan sampai kita tuh nyemplung di koridor yang mana teknologi itu sakral dan akan bagus. Tapi kalau ada dua ideologi atau dua ide yang berlawanan dengan teknologi yang sama, itu bisa kejadian katastrofi kan. Nah itu error yang menurut gue tuh bisa terjadi. Itu poin bagus tuh. Jadi errornya justru terjadi karena ambisi tuh, bukan karena ketajaman metodologi itu. Sehingga di-push aja percobaan-percobaan yang karena maksudnya ada mengalahkan pihak lain kan. Betul. Jadi nggak ada kerjasama di dalam metodologi itu. Gini loh, dalam komunitas science itu kan pada umumnya mereka tuh cukup kolaboratif. Tapi hanya perlu satu orang yang gila aja, yang kompetitif, bukan kolaboratif. Miring tuh. Dan itu akan terjadi error pemberdayaan teknologi. Dan itu nggak bagus untuk peradaban. Dulu kalau kita baca teori-teori fisika itu yang ditulis oleh Thomas Kuhn itu, teori paradigma itu berubah karena ada revolusi di dalam metodologi penelitian itu kan. Demikian juga Karl Popper ajukan yang disebut tentative solution itu. Pada waktu itu kita nggak pernah menduga bahwa persaingan ilmu pengetahuan itu didorong oleh ideologi itu. Baru betul tadi setelah Perang Dunia Kedua atau dalam Perang Dunia Kedua kita mengerti bahwa teknologi itu dipermainkan oleh ideologi itu. Dan itu yang mempercepat riset ruang angkasa dari NASA di bawah Roosevelt, yang kemudian Roosevelt sebetulnya masih ingin dibujuk oleh Albert Einstein supaya jangan bikin proyek nuklir, tapi gagal karena Roosevelt dalam keadaan lumpuh, mungkin lebih banyak dipengaruhi oleh military industrial complex. Gitu kan. Jadi betul Perang Dunia Kedua itu mengajarkan kita bahwa kompetisi teknologi yang disponsori oleh ideologi itu katastrofik. That's the point. Nah, sekarang kita bayangkan itu di Indonesia tuh. Nah, tadi aku terangkan bahwa Ibu Mega itu penting sebagai pemberi sinyal Pancasilais. Tetapi dia tetap seorang ideolog gitu, ideologi ketua partai. Itu bahayanya tuh. Jadi sebetulnya jangan kasih Ibu Mega. Ibu Mega tinggal sebagai tempat sounding board aja sebetulnya kan. Jangan mimpin lembaga riset karena dia akan bawa itu secara ideologis gitu soalnya. Ini nyimpang sedikit ya karena kebetulan ada soal BRIN. Gue ngambil hikmahnya aja bahwasanya ideologi itu kalau ditempatkan di tempat yang benar, pemberdayaan teknologi itu akan bijaksana. Jadi gue mau mendefend bahwasanya kepemimpinan BRIN itu kalau dilakukan dengan baik secara ideologi, secara ide, ya semestinya oke. Ya kan? Tapi betul, tapi dari awal BRIN ini kemudian yang dihitung lebih dahulu adalah birokrasinya tuh. Oke. Bukan laboratoriumnya.
Gini bro. Oke, gue mau tarik lagi ke teknologi. Yes. Ini teknologi, ini kan derivatif 1 dan 2-nya semakin meningkat. Ya kan? Dan gimana kita bisa mengontrol perubahan-perubahan seperti itu untuk kemajuan dan kebaikan, ya kan? Nah, lu kalau hidup di abad ke-10, ya, dibandingin lu hidup di abad ke-7, perubahan lu tuh nggak banyak, deltanya nggak banyak, ya kan, dalam 300 tahun. Tapi sekarang dengan kemajuan di kecerdasan artifisial, gimana lu bisa mengrekayasa neuron lu, kecerdasan biologis, gimana lo bisa mengrekayasa sel dan kode genetika lo. Mungkin dalam 20-30 tahun, manusia itu bisa menjadi spesies yang jauh lebih banyak deltanya. Dalam periode 30 tahun dibandingin dalam 300 tahun, antara abad 7 dan 10. Nah, ini uncontrollable kan? Errornya makin banyak lagi. Gini, aku jelasin begini ya. Itu kita bayangkan uncontrollable karena kita anggap secara antropologis kita masih ada di situ 20 tahun ke depan itu. Betul. Padahal sangat mungkin itu adalah era post-human itu. Jadi era manusia udah selesai lah. Ngapain manusia terus ada di planet kan? Mesti ada semacam makhluk lain itu. Tapi kita memang cemas. Nah kalau evolusinya berlangsung lama-lama kita anggap ya biasa aja lah. Toh smartphone juga makin lama makin jadi bagian inherent dalam psikologi kita itu kan. Tapi gue ngerti itu, terutama kalangan agama. Kan agama itu hanya bisa hidup kalau status manusianya permanen tuh. Padahal sebetulnya per hari ini manusia itu nggak lagi permanen. Separuh dari tubuh kita itu udah bionik sebetulnya. Handphone kita di kantong itu bukan lagi sesuatu yang eksternal, dia internal. Itu AI. Yes, dan jadi bagian dari jiwa kita itu. Nah itu mungkin ya. Jadi kalau aku bayangin ada semacam posthumanism, kita mesti cicil mental kita untuk menerima fakta bahwa era manusia memang nggak perlu lagi diperpanjang-panjang gitu. Memang ini akan punya konsekuensi dengan keyakinan-keyakinan dan sila Tuhan Yang Maha Esa. Tapi untuk kesehatan berpikir kita mesti siapkan itu. Tuh. Aku tahu kita mencemaskan juga, yang dia cemaskan efek kaum beragama sebetulnya. Tapi kalau gua khawatir. Ya oke, sama kita khawatir. Karena perubahan itu semakin berakselerasi dan semakin akselerasi itu meningkat, semakin kita nggak bisa mengontrol destiny kita ke depan. Iya kan? Destiny itu kayak lagunya Cranberry atau Destiny Child. Betul. Sekarang gini deh, lo kalau baca buku-buku fisika yang canggih ya, yang terakhir si Michio Kaku kan, dia tuh menarasikan bahwa dalam waktu mungkin 50-100 tahun ke depan, lo tuh bisa mereplikasi neuron lo. Yang bisa di-download ke komputer. Benar, bisa. Dan itu diproyeksikan ke Mars dalam 3 menit lewat laser beam. Di sana sampai di receiving station, di-download lagi neuronnya, terus diproyeksikan ke avatar diri lo sendiri. Dan lo tuh nggak perlu naik pesawat ke Mars. Buat ngalami diri lo yang lewat avatar di planet Mars itu, keliling, jalan, lompat-lompat, terus dikirim balik lagi neuronnya, di-upload ke otak lo, lo tuh udah bisa ngomong ke seluruh dunia, lo udah pernah ke Mars. Nah itu kan itu bagusnya ya, tapi jeleknya gue nggak tahu tuh. Tetap di situ ada orang ingin dapat pengalaman spiritual itu. Lalu orang membandingkan bahwa nabi-nabi juga pernah mengalami hal semacam itu kan. Maka kita hitung energi apa yang ada di dalam spiritualitas manusia sehingga bisa comply dengan yang metafisik. Hal yang pernah didalilkan oleh fisikawan Inggris itu Richard Capra itu, yang menganggap bahwa fisika dan metafisika itu sebetulnya nyambung. Cuman pada waktu itu dia belum bisa bayangkan bahwa teknologi kita bisa beam ke atas itu dengan kemampuan laser lalu diamplifikasi berkali-kali dan kita punya pengalaman eksistensial pernah ke Mars segala macam. Nah yang bahaya kalau teknologi itu sekedar di beam ke baliho-baliho partai itu. Lu udah berpikir Mars, ini pemerintah kita, kabinet kita baru berpikir masang baliho di jalan itu kan ajaib kan. Jadi ngapain? Udah ada di HP kan, lu tinggal beam ke HP aja.
baleho. Dan sekarang bukan lagi di baleho tuh, di screen ATM itu gue lihat ada muka Erick Thohir di situ kan. Popping up cepat. Ya boleh aja. Boleh tuh, tapi itu mesti kasih tahu Erick juga bahwa mending lu pasang di Mars itu supaya masa wajahnya dia ada di ATM BRI BNI gitu. Ini selingan aja. Kan gue kawan juga tuh. Gue juga kenal. Ini menarik nih. Gue mau tarik lagi ke teknologi nih, karena gue belum puas. Yes. Okay. Jadi ya orang tuh screen time-nya di HP rata-rata 8-9 jam. Unik kan? Ajaib. Yep. Dan gue bingung kenapa orang lihat HP itu bisa 8-9 jam. Orang lagi pacaran aja, mereka berdua ngeliat HP, bukan ngeliat satu sama lain. Iya kan? Okay. Nah, sekarang dibandingin zamannya perang dingin, dulu tuh perang dingin orang harus mendeploy agen-agen untuk mendeteksi, memonitor perilaku orang. Yes. Mereka dibayar, orangnya diincer-incer, dikejar-kejar. Tapi sekarang orang bayar untuk bisa dideteksi. Karena dia beli HP. Apalagi semakin dia lebih lama ngelihat HP-nya, semakin gampang tuh privasi, data, dan segalanya tuh dikerok. Iya kan? Nah itu kan ironi kan? Bahwasanya manusia itu dengan rela, keikhlasan, bayar, untuk bisa dimonitor, bisa disurveil. Ya dulu itu disebut handphone dulu disebut sebagai apa namanya sel privat kita kan. Iya. Justru untuk supaya orang kalau handphone online apa namanya handphone meja itu kan dia ada di buku kuning dulu kan. Semua orang bisa cari nama lu kan. Yellow Pages ya. Yellow Pages itu. Lalu dipindahin ke handphone supaya dia jadi private. Tapi justru yang private itu nggak dinikmati karena dianggap gue mesti upload status gue di Instagram itu. Ya. Jadi dia bocorin sendiri kan privacy dia. Betul. Nah itu yang kemudian dimanfaatkan oleh teknologi surveillance tadi itu. Ya. Misalnya oleh Pegasus itu. Pegasus itu dia anggap bahwa Apple memungkinkan kok kita bongkar isi pembicaraan bahkan walaupun handphonenya mati. Ya. Dia bisa sedot data kan. Nah soal-soal semacam itu yang bifurkasi jadinya kan, mendua itu. Mau jadikan manusia itu di dalam kondisi private-nya, tetapi ada godaan untuk memamerkan. Jadi godaan memamerkan itu yang menyebabkan teknologi pemantauan itu berhasil untuk menguasai otonomi kita. Itu. Nah itu yang mungkin evolusi dari teknologi yang tadinya eksternal, akhirnya dia bercokol di dalam core self kita itu. Lalu kita anggap bahwa ya udah teknologi bagian dari kita. Teknologi yang anggap enggak, lu itu gue peralat untuk perkembangan teknologi berikut gitu kan. Betul. Itu logiknya begitu tuh. Jadi teknologi punya otaknya sendiri, memperalat manusia supaya teknologinya berkembang. Lama-lama teknologinya punya kemampuan komputasi melampaui otak manusia tuh. Nah pada saat itu kita anggap bahwa now we all are posthumanist tuh. Lu tahu nggak? Ini kan kalau gue perhatiin mayoritas dari dunia, dari sisi penduduk ya, jumlah penduduk bukan dari sisi kue ekonomi, itu masih hidup di negara berkembang, ya kan? Okay. Kalau lu perhatiin dari sisi teknologi, itu ada dua ideologi, satu ideologi open source, satu lagi ideologi closed source. Okay. Yang open source nih anggaplah Android lah. Murah, lebih affordable untuk orang yang hidup di negara berkembang. Kalau yang closed source, iOS, Apple, lo harus bayar dengan keyakinan bahwa data lo itu relatif lebih safe lah, ya kan? Nah ini kan kita hidup di negara berkembang nih, mayoritas kan masih daya belinya kan terbatas. Okay. Dia niscaya akan masuk ke koridor open source yang lebih murah. Itu semakin rentan kan untuk pengerokan data. Semakin rentan untuk mereka tuh ya nggak bisa mengontrol. Datanya tuh mau dipakai, diberdayakan untuk apa aja. Nah gimana tuh pandangan lo? Dan sebelum kita menembus middle income trap, ya betul. Itu lama loh. Ya, bahwasanya kita tuh akan terekspos dengan kerentanan pemberdayaan teknologi.
Ya bisa aja itu buat keuntungan marketing yang open source itu. Bukan marketing aja. Iya bisa. Sosial, budaya, sosial, politik, iya, dan lain-lain. Pokoknya social habits-nya bisa dibaca melalui big data semacam itu. Tapi kalau kita anggap bahwa open source itu potensial untuk diintip oleh intelijen, aku lihat terbalik itu. Intelijen itu dia doyan ngintip yang justru closed source itu. Karena orang tahu kenapa tertutup, mending gua intip itu. Itu yang dilakukan oleh Pegasus. Pegasus nggak peduli yang open source mah gampang gitu. Jadi dia intip itu. Jadi yang lebih berpengaruh justru yang lebih mampu ya. Jelas itu yang ada di kamar tertutup itu lebih enak diintip daripada yang ada di sauna. Gitu. Oke, ini topik berikutnya nih. Lu tadi udah nyentuh sekali, 2 kali mengenai kesenjangan. Iya. Ya kan? Gue akhir-akhir ini kalau ngelihat data, kesenjangan nih semakin nyata kan. Oke. Dan dalam konteks kesenjangan, ini gue mau angkat topik luck atau hoki, ya kan? Hoki itu variabel khusus. Hoki itu semakin berkorelasi dengan di mana lo lahir. Iya kan? Iya ada itu. Kalau lo lahir di tempat yang mana orang tua lo lebih mampu, dia lebih bisa nyekolahin lo di sekolah yang lebih bagus. Kalau lo di sekolahnya kurang oke, lo lulus, lo masih dimodalin juga untuk berbisnis. Betul. Bisnis lo bangkrut, dimodalin lagi, ya kan? Terus kalau lo mungkin kurang cakep, kurang cantik atau apa, dimodalin juga kan untuk ke dokter. Atau bahkan bisa ditambahin tuh dengan artificial intelligence, biological intelligence. Nah itu kan nose job, facelift, ya, apapun lah. Dan financial job juga, dan physical job dan segalanya, dan intellectual job. Nah itu kan semakin memilah the haves sama the have-nots. Itu gimana tuh? Tahun 60 ada orang namanya Carl Lewis yang riset tentang yang disebut culture of poverty itu. Jadi ada budaya kemiskinan. Orang miskin itu cara berpikirnya miskin, akibatnya dia makin miskin itu. Karena dia makin miskin, cara berpikirnya makin miskin. Jadi involutif gitu kan. Nah pada waktu itu ada kritik bahwa iya, tapi kita tidak anggap bahwa kemiskinan itu disebabkan oleh culture, tapi disebabkan oleh structure. Nah, itu yang kemudian kritik dari political economy bahwa di mana ada structure eksploitasi di situ ada kemiskinan. Itu perkembangan baru. Tapi sekarang teknologi papas semua itu tuh. Karena orang nggak tahu, ada aja orang yang memang memilih miskin itu. Tapi dia bahagia. Sehingga seluruh pembicaraan tentang welfare itu nggak lagi dihitung pada GNP. Tapi pada Index of Happiness misalnya. Jadi perubahan itu yang pelan-pelan dimunculkan. Sehingga millennials kita misalnya merasa bahwa ngapain sih gue masuk mall buat beli branded produk gitu kan. Mereka saling pasang Instagram. Nanti orang dari Irlandia, milenial Irlandia, anak remaja Irlandia, dia pasang Instagram, dia promosikan itu buat orang yang di Brasil. Lalu mereka tukar-tukaran baju kan, sehingga produknya berhenti. Karena bagi dia itu beli baju itu artinya dia mulai hitung kalau dia beli satu baju Levi's misalnya yang masih kita pakai itu artinya kira-kira 300 pohon ditebang gitu, dan perlu 3.000 liter air untuk produksi satu jeans itu. Yang bagi kita belum ada masuk di situ kan, untuk kita masih punya jeans lama nih. Dan nggak perlu dicuci. Nggak perlu dicuci itu. Tapi hitungan itu ada di millennials. Jadi mereka selalu menganggap lebih baik percaya pada Greta Thunberg daripada pada Presiden Trump. Lebih baik percaya pada cara berpikir ekologis daripada dengerin ocehan kaum ekonomis gitu kan. Jadi itu ada di milenial sekarang. Nah kalau itu konsekuensinya, seluruh ukuran makro agregat tentang disparitas juga mesti dihitung ulang kan parameternya. Misalnya kalau kita ngomong Gini ratio itu, ya ngapain Gini rasio nasional? Kita lihat ini gua di Sentul misalnya. Kita bikin Gini ratio antara penduduk Sentul di sana dengan yang di desa sini, yang jaraknya cuma 20 meter gitu. Beda tuh. Gini rasio antara Kelapa Gading dengan pemukim-pemukim di sekitar situ sampai ke Danau Sentul masih ada.
Jadi Gini rasio itu jadi lokal sebetulnya. Dan dengan cara itu kepekaan kita pada penderitaan orang lain, ada suffering itu bisa kita rasakan kan. Itu pentingnya Pancasila sampai ke situ mestinya. Bukan sekedar dinyanyi-nyanyiin setiap kali upacara bendera gitu. Betul. Dan jadinya, itu perlu satu generasi untuk memikirkan. Jadi setuju bahwasannya zip code tempat lo lahir. Iya betul. Itu berkorelasi dengan unsur keberuntungan lo, ya kan? Dan itu gimana kita bisa mendemokratisasikan. Nah itu intinya tuh. Jadi bagaimana ada terowongan ke arah zip code gue itu yang difasilitasi oleh negara supaya gue bisa diangkut melalui terowongan itu pergi pada wilayah yang Gini rasionya lebih bagus. Kan itu. Secara matematik bisa dihitung sebetulnya kan. Tapi mental kita kadang-kadang nggak mau nyampe di situ. Dianggap itu udah nasib gue di situ. Itu kan buruk banget. Betul. Gue sih percaya nation building tuh harus dari dalam, nggak bisa dari luar kan. Yes. Nah ini kalau gue lihat gimana kita bisa gini loh. Waktu tahun 80-an gue sekolah, itu yang diajarin adalah perfect competition, kompetisi yang sempurna. Tapi lu kalau ngobrol sama anak-anak muda sekarang, itu udah terindoktrin di kepalanya mereka bahwasanya lu kalau mau sukses lu harus monopolistik. Iya kan? Dan monopoli dalam konteks begitu berpikirnya. Lu kalau ke Silicon Valley, ya apa dia maksudnya? Nggak ada social networking platform nomor 2 kan? Cuma satu. Nggak ada marketplace nomor 2. Cuma Amazon doang. Search engine cuman satu, search engine nomor 2, jarang kan lo dengar namanya. Jadi itu yang udah terbentuk di benak anak-anak muda sekarang yang mau menjadi entrepreneur. Gua kalau mau sukses, gua harus jadi monopoli. Nah itu nabrak kan dengan free will. Free will untuk terjadinya kompetisi yang sehat, kompetisi yang sempurna. Nah itu gue takut karena itu bukan hanya berlaku di space atau domain entrepreneurial, tapi itu udah menjalar ke dimensi lainnya, termasuk politik, termasuk budaya, termasuk sosial, dan lain-lain. Sehingga kita udah terbiasa dengan konsep bahwa ya monopoli ide, monopoli apapun, di space apapun, itu norma yang harus kita terima. Ini ajarannya nih harus dikencengin supaya itu bisa terkoreksi kan. Jadi itu kan disponsori oleh semacam ethics individualistik gitu kan. Iya. Nah, yang sering salah kalau orang bilang spirit of capitalism itu. Iya. Spirit of capitalism adalah kompetisi itu. Nah, karena itu nggak boleh ada satu lembaga yang mempromosikan sifat monopoli itu kan. Iya. Tapi lama-lama terbentuk juga karena menganggap bahwa menyingkirkan orang itu adalah langkah untuk tiba di kesuksesan. Iya. Nah, public ethics ini yang mesti diajarkan bahwa yang Anda dapat itu memang, tapi kan Anda nggak bangga dapat sesuatu karena doping gitu. Nah, hal yang sama juga sekarang millennials itu mendua, kalau dia kompetisi terlalu cepat, dia tahu di ujung dia singkirkan orang, tapi orang ini akan jadi hacker. Dia bajak simulasi yang dibikin oleh orang yang tadi ingin monopolistik itu kan. Nah, kalau misalnya kompetisi itu betul-betul fair, dan sebetulnya kompetisi fair itu artinya kesamaan akses aja tuh. Bukan kesamaan modal, tapi kesamaan akses itu. Bukan kesamaan kapital, tapi aksesnya yang mesti dibuka tuh. Nah, kalau itu terjadi, hacker juga merasa oke, gue nggak perlu nge-hack dong, karena gue punya fasilitas yang sama untuk compete. Nah, ide itu kan yang kita sebut sebagai human solidarity. Dan semua orang juga sedang riset itu tuh, bagaimana human solidarity itu bisa di backup oleh jadi ide solidaritas itu diinstal ke dalam banyak teknologi sehingga teknologi itu juga tumbuh di dalam ide human solidarity itu. Ini yang problematis. Ini adalah kerangka regulasi di negara-negara maju. Gue ngelihat mereka tuh nggak menyikapi sikap atau sifat yang monopolistik. Maksudnya, secara proper. Karena kerangka regulasinya tuh dibuat... Masa bodoh maksudnya dia? Bukan masa bodoh. Kalau menurut gue ini apa ya? Divergensi kronologis. Artinya kerangka regulasi yang ada untuk kepentingan penyikapan terhadap
sifat yang monopolistik itu dikembangkan di era mesin uap. Sedangkan udah era digital. Iya. Jadi secara kronologis ini udah nggak nyambung. Iya kan? Dan itu kayak dibiarin aja. Oleh pemangku kepentingan khususnya yang ada di policy making dan di political space. Nah, itu problem. Yes. Nah, kan itu yang dulu disebut calculus of pain. Ya. Dicoba diukur kalau orang akumulasi dengan dasar monopoli itu di ujungnya nanti ada apa namanya itu piramida sacrifice, pyramid of sacrifice dari Peter Berger. Tapi bagian kesosialan manusia itu kadang-kala nggak bisa dimasukkan dalam formula perkembangan teknologi kan? Ya. Karena manusia selalu in the making. Padahal teknologi dia nggak mau in the making. Ya. Dia mau ada kepastian itu. Dalam keadaan in the making orang bisa berpindah-pindah paradigma. Ya. Tapi teknologi sekali dia tempuh jalur itu karena soal kalkulasi investasi, error eliminating dia udah hitung, maka dia akan jalan terus itu. Nah ini jalan berpikir ini yang sekarang ditentang oleh kalangan etikus semacam Peter Singer yang mempromosikan Earth Ethics itu, etika bumi lebih penting daripada etika korporasi. Nah di dalam banyak studi belakangan ini orang selalu ingin supaya korporasi itu pakai etika kooperasi, bukan sebaliknya. Bukan kooperasinya yang diinstal ke dalam etika korporasi, tapi korporasinya yang diinstal ke dalamnya etika kooperasi. Jadi korporasi harus beretika kooperasi itu. Nah di kita itu dari awal begitu, Hatta berpikir begitu tuh. Jadi sebetulnya jejak kooperasi itu bisa dimanfaatkan di Indonesia. Nah itu mengandaikan pemerintah paham tentang dalil-dalil itu. Jadi mesti ada semacam kursus kabinet. 2 minggu sekali anggota kabinet dibawa ke Gita Wirawan School of Government supaya dapat pelajaran public ethics. Kan itu intinya. Ini seriusnya gitu. Iya tuh, kan nggak usah malu-malu dong kan. Kan nggak semua menteri di situ ditrain di dalam Earth Ethics tuh. Padahal Sri Mulyani adalah pemimpin dari Menteri Keuangan yang berbasis lingkungan. Tapi dia sendiri mensponsori Omnibus Law yang anti lingkungan. Kan itu paradoks di dalam konsep kan. Ini aku kasih kritik semata-mata dari segi logik saja. Iya. Itu mungkin ada pertimbangan politik yang kita karena sadari. itu ada pertimbangan politik. Karena Indonesia masih butuh ekstraktif industri, ya kelah tuh. Tapi gini loh, gue tuh kalau ngobrol sama teman-teman di Silicon Valley atau apa, ini udah lekat banget di kepala mereka. Coba gue bayangin Silicon Valley itu udah ada semacam rumus tunggal di situ. Iya. Gitu, bahwa buy or bury. Kalau nggak gue beli, anggaplah ini perusahaan monolitik yang gede. Ya, dia ngelihat ada ide yang keren tapi kecil, gue beli nih. Kalau dia nggak mau jual, gue kubur. Nah ini kan kita udah ngerasain selama ratusan tahun bahwasanya monopoli itu kan nggak sehat. Bukan hanya untuk diri kita sendiri lah, zamannya VOC di India dan di mana-mana lah. Zamannya oil baron dulu, rail baron, dan drug baron di beberapa negara dan benua bahkan. Ini gimana nih trennya nih akhir-akhir ini perusahaan-perusahaan teknologi itu semakin monopolistik dan kayaknya dibiarin aja oleh kerangka regulasi. Dan yang lebih disayangkan, perkembangan di swasta itu sangat eksponensial dan perkembangan di policy itu sangat linear. Semakin sulit kan untuk menyikapi hal-hal yang mungkin kurang sehat di jangka panjang. Ya akhirnya yang disebut homo economicus yang harusnya kan homo economicus di dalam pengertian Adam Smith ada seorang moral agent. Karena itu bukunya Theory of Moral Sentiment membayang-bayangi The Wealth of Nation itu. Nah sekarang yang disebut homo economicus itu dia betul-betul makhluk yang sekedar disedot kemampuan dia untuk mengakumulasi dan bukan fasilitas etisnya. Kalau kita baca misalnya, ya dulu yang disebut sebagai akumulator itu kan
Chicago School itu kan, Austrian Economic School itu, yang kemudian dibayang-bayangi oleh Cambridge School melalui New Deal karena itu diperlukan solusi Keynesian segala macam tuh. Jadi akhirnya kita lihat bahwa ini nggak ada gunanya, karena moral seseorang itu di dalam dirinya itu hanya melihat saingan itu. Dia cuma lihat ini saingan gue mesti gue lumpuhkan. Jadi dia nggak melihat bahwa dia itu bagian dari community of thought. Padahal kalau bilang Silicon Valley, kan di situ kita bayangkan ada percakapan intelektual tuh, untuk menghasilkan a new kind of economic justice kan, melalui teknologi. Kan kita bayangin dulu Silicon Valley itu dia semacam satu enclave yang memang isinya cuma rasionalitas. Tapi dia tahu, atau dia tahu bahwa negara-negara itu ada di dalam ketimpangan. Sehingga kita seolah-olah minta tolong Silicon Valley untuk memanfaatkan teknologi untuk menghasilkan human solidarity. Jadi kalau dia nggak terjadi, ada sesuatu yang berubah di dalam cara manusia memandang manusia yang lain kan. Dan itu yang menerangkan kenapa ada eksploitasi sumber daya, eksploitasi hutan tuh. Jadi intinya adalah eksploitasi manusia terhadap manusia menyebabkan eksploitasi manusia terhadap alam itu kan. Dan itu bisa jadi tadi alat pelenyap peradaban akhirnya. Nah kalau itu kita dengar dalam pembicaraan kelas-kelas internasional kan, kan banyak Peter Singer kemana-mana kasih ceramah tentang public policy dan sifat etis dari lingkungan tuh, environmental ethics. Rupa-rupanya itu yang nggak masuk aja nih Silicon Valley. Jadi Silicon Valley jadi kayak duri dalam daging dari sebuah peradaban itu. Nah, kecemasan kita terhadap itu kadang-kala nggak bisa kita ucapkan karena pemerintah juga nggak punya fokus untuk menarik perhatian milenials Indonesia supaya jangan pergi berilmu, atau bukan berilmu sebetulnya, pergi mengidap semacam Silicon Valley Syndrome itu kan, gitu. Nah itu mestinya kita dengar dari Menteri Pendidikan tuh apa yang dia lakukan supaya terhalanglah kesosialan manusia itu membangga-banggakan Silicon Valley itu. Dulu gue membanggakan Silicon Valley sebagai pusat dari penemuan. sisi rasionalitas Yes, tapi tadi tapi mentalnya problemnya adalah duit. Duit ini udah terlalu banyak di sana. Dan ini fenomena yang gue beberapa kali ini sebut elitisasi uang. Oh ini istilah enak nih, elitisasi uang. Uang itu semakin berada di elit saja. Dan elit ini kan bisa dibilang elit teknologi. Orang yang paling kaya di dunia, perusahaan yang paling besar di dunia itu sekarang adalah perusahaan dan orang teknologi kan. Dan gimana mereka bisa bukan hanya mempengaruhi tapi mengkooptasi politik, mengkooptasi policy, mengkooptasi suara-suara yang ramah lingkungan, suara-suara apapun lah, suara-suara antitrust, anti monopoli dan segalanya. Itu nggak nyambung dan agak-agak distopian, iya kan? Kalau kita ngelihat ke depan ya, kalau kita ekstrapolasi, kalau begini terus, tanpa penyikapan yang tegas dari politician atau policy maker. Tapi problemnya politician dan policy maker di negara-negara maju, itu satu, mereka nggak mudeng. Berarti sama aja dong. Mereka nggak bisa mengelola atau memanage hal-hal kayak gini. Kan Partai Demokrat Amerika kan biasa kasih ethical barrier di situ kan. Jadi nggak ada gunanya lagi kita, khusus pada kasus Silicon Valley itu nggak ada bedanya di situ yang milih Republik atau Demokrat, karena sinopsis kita mengatakan ya mental manusia-manusia di situ itu ya betul-betul hanya dituntun oleh algoritma saling membantai itu. Dan itu ya mungkin dalam sejarah juga ada satu proses begitu, tapi kan ada komunitas-komunitas dalam sejarah manusia itu yang menganggap to be or not to be. Dia mesti dihalau atau dia mengganggu. Itu. Sama seperti jalan pikiran Hitler begitu. Mending kita monopoli supaya nggak diganggu oleh kaum lemah itu. Demikian juga filsafat Nietzsche begitu tuh. Yang lemah ya tinggalin aja deh. Tuh dia membebani APBN aja tuh. Jadi
bagian itu yang kan mestinya bagian itu jadi kurikulum di BPIP itu, yang mengolah Pancasila itu. Dari situ dibuat kurikulum tentang kesosialan manusia itu. Nah kita cuma bisa usulan begitu. Tapi kalau BPIP misalnya nggak ngerti apa itu Silicon Valley ya, dia juga nggak ngerti nih apa sebetulnya problemnya kan. Itu pentingnya mereka yang disebut tadi elite itu paham tentang persoalan di seluruh dunia. Karena kita nggak mungkin membayangkan Indonesia seolah lari sendiri itu. Padahal sebetulnya di dunia itu potensi untuk lari pun udah dibatasi. Sampai segini lu pasti bisa lari itu. Indonesia sejauh-jauhnya segini doang tuh. Setelah sampai mendekati finish disalip oleh Jepang terus menerus. Jadi satu refleksi besar umat manusia tentang apa sih artinya berkompetisi itu. Berkompetisi demi apa gitu. Kalau berkompetisi dengan sumber daya yang berlebih sih nggak ada soal, tapi kan kita akhirnya dibatasi oleh resources. Demikian juga soal proyek-proyek infrastruktur yang gegap gempita itu, yang mercusuar. Pada akhirnya dia dibatasi oleh APBN gitu kan. Jadi hal yang dengan mudah kita lihat melalui logika. Tapi kalau ambisi politik udah di situ, kita nggak bisa lagi tuh. Kecuali tadi demokratisasi itu berbarengan dengan demokratisasi saluran tuh yang lu sering ucapkan sebagai dalil gitu. Idenya demokratis, tetapi kapilernya itu segitu-gitu doang. Banyak tapi mengarah pada pembuluh darah yang sama tuh. Nggak ada semacam pluralisme di dalam berpendapat. Ini oke lah sedikit mengenai ekonomi. Ketimpangan uang beredar. Ini sistemik menurut gua. Kalau gue lihat di negara-negara maju, rasio uang beredar terhadap PDB atau ekonomi mereka masing-masing itu 125 sampai 200%. Di negara Amerika, Uni Eropa, Jepang, Tiongkok, Korea, ya kan? Singapura 125% uang beredar terhadap PDB-nya. Di Indonesia itu masih di bawah 50%. Jadi kalau kita punya cita-cita yang mulia, ujung-ujungnya kan fulus kan, bro. Iya, dan pelumasnya nggak ada. Nah, kita semua harus mikir nih gimana untuk ningkatin uang beredar supaya nation building itu benar-benar bisa terjadi, bukan hanya dalam konteks pembangunan infrastruktur yang keras, tapi infrastruktur yang lunak. Gimana kita bisa merawat kerukunan dan segalanya. Kita udah on the right track, tapi ini gimana kita bisa mengamplifikasi atau mengaugmentasi. Ujung-ujungnya fulus, bro. Betul. Iya kan? Iya, penyelesaiannya gampang kan. Ya, tingkatin aja mendekati 100%, 80% misalnya dengan cetak uang. Tapi buat Indonesia problemnya adalah moral hasrat di situ. Caranya ada dua sebetulnya. Lu datangin dari luar atau lu ngutang. Iya. Tapi dua-duanya pun oposisi menganggap ya itu secara ekonomi sebetulnya bisa dibenarkan. Tapi moral hasrat yang politisi ngintip itu, wah ini ada kelebihan tuh. Gua duluan dapatnya tuh. Jadi kita itu di Indonesia, hal yang secara ekonomi rasional menjadi irasional karena intervensi policies dari para politisi. Di situ buruknya. Orang juga takut ini uang beredar diperbanyak, tapi kemudian UMKM itu nunggu recehan doang yang sebetulnya haknya ada di situ untuk naikin demand kan. Jadi kadang-kala kita berpikir bahwa ngapain sih perlu ada pemerintahan itu? Biarin aja rakyat tumbuh sendiri kan. Dengan kemampuan sebagai homo economicus dia bisa atur sendiri kan efisiensinya, Tuhan. Gitu kira-kira. Bukan menurunkan pemerintahan ya, tapi ngapain ada pemerintahan itu? Oke, ini terakhir mengenai humanity. Kan? Kalau dalam sejarah itu orang atau orang-orang yang bisa menghimpun masyarakat luas untuk bisa bekerja sama. Itu mereka yang bisa berfiksi. Bukan mengandalkan kebenaran atau fakta. Tiap hari gue bikin fiksi ini. Jadinya gimana kita bisa membangun ke depan orang-orang yang bisa menarasikan narasi apapun lah dengan fiksi bahwa ke depannya ini keren banget. Kecuali kalau yang lebih banyak adalah ke depannya ini jelek banget. Iya kan? Dan ini empiris loh. Dalam sejarah tuh orang-orang yang bisa menghimpun you name it lah, siapapun pemimpin-pemimpin terkenal di dunia, itu kan dia berfiksi. Dia nggak menggunakan kebenaran aja. Nah itu, ini gue mau sambung dengan buku yang baru gue baca, namanya Range.
Range kan apa sih? David Epstein. Dia tuh intinya meletakkan bahwasanya sekarang ini adalah era yang cenderung kental dengan spesialisasi kan. Lo belajar coding. Bukan ya kan? range. Range, R-A-N-G-E. Oke. Rentan, itu ring apa? Ya rentang. Iya rentan. Dan menurut dia dan gua interpretasinya adalah lu tuh lebih baik kalau wawasan lu tuh lebih luas. Lu lebih baik sebagai generalis, bukan spesialis. Karena kalau lu sebagai generalis, lu bisa berbicara secara horizontal atau longitudinal, bukan latitudinal, ya kan? Yes. Dan lu lebih bisa memitigasi resiko jangka panjang yang sistemik dibandingkan kalau lu spesialis. Kalau lu spesialis, lu tunnel vision. Lu nggak bisa memiliki wawasan yang luas sehingga lu nggak bisa memitigasi risiko yang sistemik yang jangka panjang. Lu hanya bisa memitigasi risiko jangka pendek. Nah ini, iya kan? Jadi siapapun yang harus berfiksi ke depan, ini jangan tunnel vision. Memang kan seluruh pemimpin politik disebut visioner kalau di kepalanya ada fiksi gitu. Iya. Apalagi pemimpin agama itu, Yeah. dia mesti menghidupkan politics of hope itu. Yeah. Nah, basis dari politics of hope itu adalah possibilities, higher than actuality stands possibilities. Kan itu basis dari fiksi. We are living in the ontology of the not yet. The not yet itu yang mengundang kita ke sana. Tetapi persoalannya sekarang, the not yet itu kadangkala hendak diisi oleh agama aja tuh. Bukan semacam kemerdekaan untuk membayangkan yang lain. Memang agama itu bagian juga dari upaya untuk tumbuh secara eskatologi itu, bahwa ada harapan di sana tuh. Tetapi bagi sebagian orang menganggap ya itu hal yang udah ada arahnya. Nah, wilayah kebebasan lain itu mesti dihasilkan melalui kekuatan fiksi tadi, bukan fiktif ya, fiksi itu. Lain kalau fiktif memang ya bohong-bohong. Ini fiksi itu energi beda, untuk menghasilkan energi untuk menghasilkan harapan kan. Jadi kalau kita anggap bahwa Indonesia sebetulnya punya pengalaman banyak dengan kemampuan untuk membayangkan kemerdekaan, itu kan juga fiksi itu yang kemudian oleh Ben Anderson disebut sebagai apa namanya itu nation in the making atau apa itu, imagine society, imagine nation itu. Nah, kita nggak dididik di situ sebetulnya tuh. Karena ada kurikulum yang udah baku, mulai dari anak SD segala macam itu dituntun dengan kurikulum itu. Nah, sebaiknya kalau Nadine misalnya belajar merdeka, betul-betul belajar Merdeka belajar itu bagus belajar untuk mengungkapkan hal yang fiksi gitu, bukan hal yang fiktif itu. Jadi idenya di situ. Gue setuju banget itu. Kalau dari awal potensi itu diletakkan sebagai harapan, bukan sebagai hasil itu. Kalau ada hasil ya udah itu sesuatu orang bisa tempuh segala sesuatu kalau di depannya kita tahu hasilnya apa kan. Tapi fiksi itu melampaui kemanusiaan itu sebetulnya adalah kemampuan untuk mengolah fiksi. Nah bahayanya kalau kita bilang fiksi itu, kita membayangkan orang akan marah tuh. Lu solusinya apa? Solusinya kita perlu solusi yang hari ini. Oh enggak, solusinya itu ada di dalam kemampuan Anda untuk berpikir abstrak. Kan itu bagian dari berpikir fiksional itu. Nah, teknokrat nggak bisa begitu. Dia berpikir ada resultnya tuh. Ada output, ada outcome segala macam tuh. Masyarakat menganggap bahwa kemampuan teknokrat untuk membayangkan masyarakat post-Covid aja nggak bisa kok. Masyarakat justru punya kemampuan untuk membayangkan post-Covid society. Karena mereka baca ilmu pengetahuan dari luar. Jadi ketegangan itu yang sekarang terjadi. Antara birokrasi yang berupaya secara teknis menghitung kemakmuran berdasarkan agregat ekonomi. Sementara masyarakat yang terlatih di dalam global vision itu melihat bahwa ada peluang-peluang banyak. Selain itu. Nah itu yang seringkali mesti dipersiapkan sekarang bahwa ya kita masih berpikir tentang growth, tentang pajak segala macam, tapi masyarakat lain berpikir tentang tukar tambah aja, tukar tambah value. Kayak tadi anak milenial itu menganggap ya ngapain sih mesti masuk mall,
Nah, akibatnya nanti misalnya ya mall itu mesti tutup. Kantor-kantor mentereng akhirnya kan dianggap ya ngapain naik lift lagi. Kalau gue bisa kerja dari rumah sebetulnya. Atau sebetulnya pemanfaatannya secara sosial diubah itu. Ya. Kalau ada kantor misalnya di SCBD itu, kan sebetulnya kalau bilang kantor di SCBD kan dia cuma dipakai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Setelah itu kan idle kan. Nah, bisa dipakai oleh millennials misalnya untuk hahaha bikin riset atau pemulung tidur di situ tapi dikasih bisa diatur supaya dia nggak ngotori, supaya mampu untuk memakai toilet modern. Kan itu yang disebut kesosialan manusia. Nah, bagian ini tentu membutuhkan seorang presiden yang visioner dan mampu berpikir abstrak dan konseptual. Itu pentingnya intelektualitas mendahului elektabilitas. Siap. Ini kita bicara di negeri Wakanda ya, bukan yang di sini. Wakanda. Kita harus berfiksi ke depan, iya kan? Jangan sampai distopian lah. Kita harus distopian. Itu bahaya. Gue suka Wakanda. Nah ini oke lah, gue tarik balik nih ke Merdeka Belajar. Gue suka tuh konsepnya. Betul. Dan itu agak-agak nyambung dengan apa yang kita udah ngobrolin beberapa kali kan mengenai gimana kita harus mendemokratisasikan ide. Yang terakhir gue angkat kan adalah gue tuh oke lah kurikulum tuh agak-agak salah parkir, harus di-upgrade supaya bisa sesuai dengan zaman dan perkembangan zaman. Kualitas siswa dan siswi juga harus di-upgrade. Tapi kualitas guru ini yang penting kan, gue udah berapa kali lah. Dan studinya ini kan menunjukkan jelas banget secara empiris bahwa kalau guru itu datang dari top 20%, dia tuh bisa ngajar dalam setahun tuh 1,5 tahun ajaran. Tapi kalau dia datang dari bottom 20% dalam setahun, dia cuma ngajar setengah tahun. Nah, mulai dari situlah secara masif. Gue sih lebih berpendapat, kenapa nggak mulai dengan guru yang jumlahnya nggak sebanyak sebelum-sebelumnya, tapi yang ada nih, yang tersisakan yang jauh lebih berkualitas. Ya kan? Dan itu kita pipain aja secara digital ke masyarakat luas. Pastiin ada 4G atau 5G, di seluruh titik di Indonesia, mestinya kita bisa lebih berharap lah ke depan. Nah ini something yang harus diobati nih kalau menurut gua. Iya, tapi apoteknya tutup, nggak bisa beli obat di situ. Sehingga kadang-kadang kita mesti beli obat dari luar. Karena ini ide yang keren itu. Tapi lingkungannya feodal itu soalnya kan. Lingkungannya Nadiem itu feodal. Karena merasa ini kalau diselenggarakan kepentingan vested interest di dalam proyek segala macam berhenti itu. Dia membayangkan begitu 4G ada di sebuah pusat kota itu bukunya nggak diperlu lagi, maka rekanan-rekanan birokrat di situ nggak bisa nyetak buku lagi kan. Padahal sebetulnya kalau kita paham bahwa masa depan itu untuk menghasilkan fiksi diperlukan guru-guru yang mampu membuat konsep di kepalanya tuh. Think the unthinkable. Betul. Kita butuh guru yang sama dalam TNI itu ada Kopassus, ada marinir gitu kan. Jadi marinir betul-betul harus cerdas untuk tahu bahwa daerah yang akan didatangi oleh Kopassus itu betul bersih itu kan. Nah, soal beginian nih, itu berarti mesti ada secara anggaran juga ya bagi aja kan. Ini khusus untuk guru yang bermutu tuh. Jadi ada special force-nya di situ, ada Kopassusnya gurunya tuh, ada marinirnya tuh, ada pasukan kataknya di situ. Nah, kalau itu diterangkan, guru yang lain juga paham bahwa demi masa depan kami guru yang memang mesti disadarkan ada yang memang tertinggal itu. Nah, kompetisi itu nanti diatasi dengan memberikan insentif lain pada guru yang lain yang tidak terpilih itu kan. Karena guru selalu punya ada semacam solidaritas. Iya, itu solidaritas yang kadang-kala semu tuh di dalamnya ada feodalisme juga. Jadi supaya nggak terjadi favoritisme diterangkan bahwa demi kemampuan imajinasi menghasilkan fiksi harus ada kelompok yang betul-betul dihasilkan oleh negara dan di backup habis-habisan. Kalau itu diterangkan semua orang akan merasa oke, itu masuk akal. Yang nggak masuk akal dianggap favoritisme nih. Guru dari kelompok tertentu dikasih insentif, yang lain tertinggal. Jadi kesulitan Nadiem di situ sebetulnya. Dia dikelilingi oleh lingkungan yang feodal, yang tidak mengerti bahwa menempuh masa depan inersia. Iya, inersia. Akhirnya dia masuk di dalam jebakan inersia itu, hukum inersia. Nanti kapan-kapan kita ngobrol sama Nadiem dan supaya dia bisa eksplor habis-habisan idenya itu. Sekarang idenya tertahan di situ. Hanya dia bingung sendiri, dia keluarin satu ide baru, nanti langsung dikepung kan.
bahwa ini bertentangan dengan adat, bertentangan dengan agama, segala macam gitu. Dia orang baik, dia maksudnya baik sekali. Gue tahu itu mentalnya di situ. Tapi dia harus memilih menjadi menteri yang bebas dari kerangkeng birokrasi, atau dia mau deal dengan birokrasi yang feodal. Kan itu intinya. Menurut lu perlu nggak sih social re-engineering secara luas di seluruh dunia berdasarkan tadi itu salah parkirnya platform digital, kayak salah parkirnya pendidikan, kayak salah parkirnya beberapa hal yang kita udah bicarakan. Sebetulnya ya istilah social engineering itu re-engineering. Ya sebelum di re-engineering dia udah ada engineering dulu kan. Di re-engineering itu kata yang terlalu teknis sebetulnya. Gue tahu maksudnya supaya ada kesempatan orang melihat dunia ini bukan di dalam tempurungnya sendiri kan. Ada tempurung kelas, tempurung bisnis, tempurung environment. Kadang-kadang LSM juga ada di dalam tempurung gitu kan. Nah, kita mau lihat kalau ada konflik radikal, re-engineering itu bisa dihasilkan. Atau reinventing our solidarity, our social solidarity. Nah, ide itu yang sekarang diungkapkan oleh para pemenang Nobel kan sebetulnya maksudnya begitu kan, gitu. Kalau kita baca Stiglitz juga maksudnya begitu, di re-engineering gitu. Tapi mesti ada istilah yang tepat itu. Kalau Indonesia pasti dipancasilakan itu, kayak kira-kira begitu kan. Tapi ya kata Pancasila udah jadi kata teknis juga, bukan lagi kata etis itu. Jadi sekali lagi re-engineering itu bisa dimulai dari kelompok-kelompok kecil seperti School of Government, Saudara Irawan udah ketiga kali gue sebut ini, karena di situ memang dimaksudkan reinstall hal, bukan balik pada default position, tapi tadi kita install ulang dalam upaya membuka variabel baru untuk memandang masa depan dari perspektif fiksi, gitu. Bukan dari perspektif yang birokratis, yang teknokratis, apalagi yang teknologistik semacam tadi itu. Jadi itu ide bagus, dan ide bagus semacam ini harus menghasilkan perubahan politik yang juga mendasar gitu. Kalau perubahan politik nggak mendasar, kita dulu kali bicara, nah, lama-lama kita dianggap sebagai pengganggu doang gitu kan. Padahal kita mau kasih harapan pada generasi baru itu. Gitu. Profesor Gita Wirjawan. Satu lagi nih mengenai humanity. Humanity. Ini akhir-akhir ini nih banyak apa ya, retorika, narasi mengenai universal basic income. Ya kan? Yang disuarakan di negara-negara maju, bahkan akhir-akhir ini negara-negara berkembang. Gue sih ada pandangan bahwa ini mungkin menyelimuti kepentingan beberapa teknolog yang ingin sekali melakukan robotisasi. Sehingga kedengarannya sih oke banget, universal basic income. Jadinya minimumnya tuh dinaikin ke seberapa ya, tapi kenyataannya di kemudian hari udah nggak banyak lagi yang diberdayakan tenaga kerjanya. Pandangan lo gimana? Ini kan nyambung dengan humanity ke depan. Karena adalah beberapa pendapat dari ahli sejarah, ahli antropologi, ahli masa depan bahwasanya ke depan nih niscaya akan terbentuk spesies yang useless. Mengingat kesenjangan nggak akan terobati, mengingat demokratisasi ide tidak tersikapi dan segalanya. Semakin lama nih komunitas nih akan terpilah. Dan yang paling bawah nih bisa dibilang superfluous atau useless. Itu nggak berguna karena berlebih gitu. Iya. Kan semua ide tentang kesosialan manusia itu didasarkan pada prinsip egalitas, kesetaraan. Nah, kita udah dengar ide semacam ini sejak Revolusi Prancis itu, bahwa semua orang diikat oleh prinsip fraternité, persaudaraan, segala macam, egalite, liberté. Kita juga tahu ide yang sama diucapkan oleh pemikir-pemikir awal ekonomi sosialis. Marx lakukan itu tuh. Tapi komposisi dari pikiran itu selalu batal karena kalkulasi teknisnya tuh. Jadi bukan karena idenya. Demikian juga nih universal basic income ini kan. Yang dimulai oleh siapa, yang anak muda Belanda itu kan.
Nah, sama seperti dulu ide dari Thomas Piketty itu buat menghitung ulang sistem perpajakan yang adil gitu kan. Nah, ide ini tidak mampu untuk membayangkan bahwa ada satu kelompok yang bagi dia bukan income yang penting, tetapi akses aja. Karena kadang-kala juga orang merasa tersinggung, ngapain sih gue disamaratakan income-nya, gue nggak penting-penting amat kok income itu. Dia lebih penting ada kesosialan manusia. Sama seperti ini tanah ini misalnya yang kemarin jadi huru hara itu. Dia anggap, Rok, lu kenapa sih nggak tanah lu itu lu daftarkan supaya jadi hak milik itu? Kan kalau hak garap kan lu bisa diserobot tuh. Gue bilang kenapa gue mesti bikin hak milik? Kalau gue bikin hak milik supaya nggak diserobot, artinya gue anggap tetangga gue itu maling semua tuh mau nyerobot gue kan. Jadi ide itu yang nggak masuk di orang tuh. Sehingga dianggap hak milik lebih tinggi dari hak garap itu. Bukan, itu hak yang paralel tentang berguna nggak buat apa. Kalau gue nggak ingin memiliki tanah, ngapain gue bikin hak milik kan? Kalau gue cuma sekedar ingin menggarap, ya hormati aja hak garap gue kan. Jadi soal semacam itu, make universal basic income itu bagi sebuah negara menganggap bahwa kalau kita pakai itu misalnya di Butan, orang Butan akan merasa ngapain ada universal basic income, pintu gua nggak pernah ditutup tuh. Jadi lokalitas mereka dari ide. Iya, jadi ya itu pentingnya tuh. Dia harga diri dia itu udah terpenuhi dengan rasa damai dia itu. Jadi ini kan ide-ide yang sama seperti ide KPK, berani jujur itu apa namanya? Apa itu tagline lu KPK, berani jujur itu keren apa gitu kan ada kan, lo iya berani jujur keren karena itu dimaksudkan buat orang yang tidak jujur. Buat gue dosen ngapain ngajarin gue berani jujur, pasti gue jujur karena gue larang orang plagiasi kan. Bagi pemuka agama itu juga menghina, harus diingatin berani dari awal, dia justru berani jujur keren. Demikian juga nih universal basic income, kadang-kala dia terlalu teknis nyasar pada satu kelompok. Idenya bagus, tapi bagi kelompok yang lain yang sistem nilainya udah makrifat sistem nilainya, dia tidak mencari lagi income, dia mencari keterangan batin, dan itu yang sedang berubah sekarang. Justru karena katastrofi COVID dan ancaman kekerasan dunia itu semua orang balik pada semacam kan kalau dunia melebar dan ternyata menyengsarakan, orang balik pada dunia batinnya. Dia perluas dunia batin itu. Dan percakapan semacam ini adalah upaya memperluas dunia batin. Terakhir nih bro, kita terakhir juga sempat ngobrol mengenai perubahan iklim. Akhir-akhir ini kalau gue pelajari ini pelik. Dan ini isu yang jangka panjang. Dan ini nggak akan kejadian neutrality emisi karbon tahun 2050 kalau kita mengacu ke kesepakatan Paris ya. Emisi dikurangin 50% 2030, 25% 2040, 2050 25% terakhir. Ini nggak akan kejadian kalau kita tuh nggak geser dari sifat kita yang konsumtif menjadi regeneratif. Yang tadinya sebagai konsumen menjadi citizen atau warga negara. Dan menggunakan fakta dan sains dibandingkan non-sains. Tapi ujung-ujungnya, ini anak-anak muda kita harus take political ownership. Jadi ini full circle nih, balik lagi ke sistem politik. Gimana supaya anak-anak muda kita itu menggunakan isu seperti perubahan iklim untuk mereka mau masuk ke pentas politik. Nggak gampang loh bro. Ya itu, aku punya pengalaman itu. Di Eropa itu ada yang namanya extreme extinction itu, XR itu. Yang di situ memang dia nggak peduli dengan partai politik, tapi dia sendiri raise isu itu sebagai isu politik, bukan sekedar isu etis gitu. Di sini juga ada anak-anak semacam itu, tapi dia masih takut ngomong atau naikkan isu itu sebagai isu politik. Dia cuma mau menghimbau supaya pemerintah peduli dong. Jadi masih pada taraf secara volunteer berupaya meminta perhatian pemerintah dan percaya bahwa pemerintah bisa berbaik hati untuk memenuhi misalnya kebutuhan peradaban ekologis gitu.
Nah ini yang mesti kita perkuat, bahwa isu lingkungan itu isu politik. Ya. Tanpa ada akses pada politik nggak bisa berubah sebanyak itu. Kalau misalnya kita bayangin nanti bulan depan Presiden Jokowi akan pergi ke Glasgow untuk mempertanggungjawabkan hasil dari Paris Agreement itu. Ya. Nah anak-anak ini akan melihat itu sebagai pertandingan politik mestinya. Iya. Karena dia mesti duel kan. Kenapa kita mesti minta 2050 yang 30% itu? Panjang banget gitu. Atau bahkan belum bisa 2030. Nah pembicaraan itu mesti masuk di kita. Dan akhirnya kita bongkar semua kan, dari Omnibus Law, kemudian kasus-kasus seperti Luhut yang lagi berkelahi sama Haris Asrar, itu kan mesti dibicarakan. Nah, kadang-kadang orang menganggap bahwa udah Pak Luhut sama Pak Haris Asrar itu kan soal pribadi. Bukan. Itu bagian dari kemampuan kita untuk mendalilkan bahwa dunia ke depan itu memang harus sehat di segala aspek. Dan itu adalah proposal politik. Jadi soal-soal begituan yang ya pelan-pelan gue terus bergaul dengan milenials yang pro lingkungan itu, teman-teman. Bacaan lu gimana pulsanya? Mereka mau nggak masuk ke politik? Dia mau masuk di situ kalau politik itu betul-betul berkualitas. Jadi justru mereka relax menolak itu karena dianggap ini busuk semua di dalam politik. Kayak dia lihat Ganjar Pranowo itu tiba-tiba ada di apa namanya itu, di video yang dibikin-bikin seolah dia ngajar di kepolisian. Lalu gue punya kelompok milenial yang perhatiin itu ngapain sih Uban itu ngomong tentang hal yang gak ada hubungannya dengan iklim gitu. Demikian juga Puan, dua-duanya bersaing tapi dua-duanya tidak comply dengan ide konservasi lingkungan kan. Jadi milenial sebetulnya ngerti bahwa ada desain alternatif untuk menghasilkan Indonesia yang adil, bermutu, bersih gitu. Tetapi politiknya buruk. Di Eropa ada partai hijau tuh yang orang bisa minta tolong di situ untuk lobby di parlemen kan. Nah kita kadangkala problem lingkungan di Indonesia kita mesti lobby partai hijau di Australia supaya bunyiin dulu baru kita bergerak di sini kan. Jadi betul tadi gitu. Lu punya obsesi untuk menghasilkan generasi yang hijau. Hijau berarti berupaya untuk membayangkan Indonesia yang lain. Tetapi generasi yang hijau itu bertemu dengan politik yang dikuasai oleh merah dan kuning doang. Ini gue main-main fiksi aja nih. Tapi gue ngelihat kalau anak-anak muda itu masuk partisipatif dalam proses politik dan mengambil isu yang sifatnya jangka panjang. Gue lebih enak mengenai masa depan. Iya kan? Dan sekarang tuh orang kebanyakan yang muda tuh yang berbakat. Iya, itu ngambil pilihan, milih untuk nggak mau ikut. Iya itu, ya kan? Itu gue tahu itu betul-betul begitu. Dan gimana untuk mereka bisa partisipatif dan itu sebagai crusader, bukan nyari vokasi. Iya, memang itu challenge kita ke depan. Iya, challenge kita yang ya perlahan bisa susupkan pada pikiran mereka itu bahwa politik Indonesia nggak akan terus-menerus dikuasai oleh gabungan antara merah dan kuning yang gabungannya adalah orange itu kan. Kan kadang-kadang kita mesti pakai cara itu tuh supaya mereka juga punya fiksi tentang masa depan Indonesia yang hijau. Kira-kira begitu tuh. Itu fungsi mendidik begitu. Aku lakukan tiap hari tuh. Waktu mesti pelan nerangin itu. Karena mereka udah anggap ya udahlah mending dia jadi generasi yang gak ada kaitannya dengan sejarah Indonesia tuh. Kira-kira begitu pikirannya kan. Gitu. Wow. Ya. Ada lagi bro, pesan-pesan? Kita harus mempercepat end game. Udah ngobrol banyak nih. Pasca COVID, demokrasi, humanity, teknologi, bisa bikin seri ketiga. Kita bikin seri berlanjut nih. Sampai betul-betul Indonesia bisa dihasilkan ulang di dalam taraf fiksi. Iyalah, gue pengen anak-anak muda tuh lebih keren ke depan. Thank you banget bro. Profesor Gita Wirjawan yang sedang mengarahkan generasi muda pada harapan baru. Asik. Terima kasih telah mendatangi rumah Profesor Akal Sehat. Amin. Jadi dianggap narsis. Padahal narsisme itu penting untuk membuat kita punya harapan. Ya. Teman-teman, itulah teman kita, Rocky Gerung. Terima kasih. Inilah Endgame.